Membebaskan diri dari belenggu pikiran. Pernahkah Anda merasa terperangkap di dalam kepala Anda sendiri? Seolah-olah pikiran Anda adalah sebuah penjara dan Anda adalah tahanannya? Bagaimana jika saya katakan, kuncinya selalu ada di tangan Anda? Hidup kita seringkali ditentukan bukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana kita berpikir tentang apa yang terjadi. Pikiran adalah alat yang paling kuat, tetapi bisa menjadi musuh terbesar jika tidak kita kendalikan. Pikiran yang merusak, ketakutan yang tidak rasional, dan kekhawatiran yang terus-menerus adalah rantai yang sering kali membelenggu kita. Hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana membebaskan diri dari belenggu ini. Jika Anda merasa ini adalah sesuatu yang perlu Anda dengar, teruskan menonton atau membaca hingga akhir. Janji saya, manfaat yang Anda dapatkan akan sangat besar. Babak 1. Memahami belenggu pikiran. Epictetus pernah berkata bahwa manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal. Apa sebenarnya belenggu pikiran itu? Belenggu ini bukan sesuatu yang nyata secara fisik. Mereka adalah konstruksi mental, keyakinan yang membatasi, kecemasan yang berlebihan, kebiasaan berpikir negatif. Belenggu ini menciptakan ilusi bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita adalah korban keadaan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati berasal dari pikiran kita. Tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang ada di dalam kepala kita, kecuali kita sendiri. Begitu pula dalam NLP, pikiran bawah sadar adalah ladang subur tempat kebiasaan dan pola pikir kita tumbuh. Jika kita terus-menerus menanam benih ketakutan dan keraguan, itulah yang akan kita tuai. Tetapi jika kita memilih untuk menanam benih keberanian, ketenangan, dan pengendalian diri, hidup kita akan berubah. Sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan pada diri Anda, apa belenggu pikiran yang selama ini saya izinkan untuk membatasi hidup saya? Tuliskan, kenali mereka, karena langkah pertama menuju kebebasan adalah kesadaran. Babak 2. Mengendalikan emosi, menguasai diri. Napoleon Hill pernah berkata, jika Anda tidak menguasai pikiran Anda akan menguasai Anda. Emosi adalah salah satu kekuatan terbesar dalam diri manusia, tetapi juga bisa menjadi salah satu musuh terbesarnya. Ketika kita membiarkan kemarahan, ketakutan, atau kecemasan mengendalikan kita menjadi tawanan emosi kita sendiri. Stoicisme menawarkan prinsip sederhana namun mendalam. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Emosi pada intinya adalah respons terhadap persepsi kita terhadap dunia. Jika kita dapat mengubah persepsi itu, kita dapat mengubah emosi kita. Disinilah NLP memberikan alat yang luar biasa. Teknik seperti reframing memungkinkan kita untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, mengubah makna yang kita lampirkan pada peristiwa tertentu. Misalnya, alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir segalanya, kita bisa melihatnya sebagai pelajaran berharga. Latihlah teknik sederhana ini. Ketika Anda merasa emosi negatif muncul, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apa manfaat yang bisa saya ambil dari situasi ini? Dengan cara ini, Anda mulai mengarahkan ulang pikiran Anda untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Babak 3. Membuka pintu kebebasan dengan kesadaran diri. Kenalilah dirimu sendiri dan engkau akan mengenali alam semesta. Untuk membebaskan diri dari belenggu pikiran, kita harus terlebih dahulu mengenali diri kita sendiri. Apa yang memicu ketakutan Anda? Apa keyakinan yang mendasari keraguan Anda? Stoicisme menekankan pentingnya refleksi diri, mengambil waktu setiap hari untuk merenungkan tindakan, keputusan, dan pemikiran kita. NLP membawa refleksi ini ke tingkat berikutnya dengan konsep meta model questioning. Dengan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, kita dapat menggali pikiran bawah sadar kita dan menemukan akar masalah. Contohnya, mengapa saya merasa seperti ini?
Apa bukti yang mendukung keyakinan ini? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai memecahkan belenggu yang telah kita ciptakan sendiri. Babak 4. Seni pengendalian diri. Menurut Seneca, kebebasan adalah penguasaan diri. Hidup yang tidak terkontrol adalah hidup yang tidak bebas. Kebebasan sejati hanya datang ketika kita memiliki kendali penuh atas pikiran, emosi, dan tindakan kita. Ini bukan berarti kita tidak akan pernah merasa takut atau marah, tetapi kita tidak akan menjadi budak emosi itu. Dalam NLP, teknik anchoring membantu kita menciptakan pemicu positif yang mengembalikan kendali. Misalnya, bayangkan situasi di mana Anda merasa benar-benar tenang dan percaya diri. Rasakan emosi itu dengan mendalam, dan kaitkan dengan gerakan tertentu seperti menggenggam tangan. Ketika emosi negatif muncul, gunakan gerakan itu untuk memanggil kembali perasaan tenang dan percaya diri Anda. Selain itu, latihlah pola pattern interrupt, menghentikan pikiran negatif sebelum mereka mengambil alih. Ketika Anda merasa pikiran Anda mulai tenggelam dalam kecemasan atau kemarahan, lakukan sesuatu yang mengejutkan pikiran Anda, seperti tertawa keras, berdiri, atau menghitung mundur dari 10. Ini memberi Anda ruang untuk memilih respons yang lebih baik. Kesimpulan. 1. Kebebasan itu kita ciptakan sendiri. Kebebasan sejati adalah perjalanan yang dimulai dari dalam. Dunia di luar kita penuh tantangan, kekacauan, dan hal-hal yang sering berada di luar kendali kita. Namun, inti dari kebahagiaan dan kebebasan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memahami, mengelola, dan mengarahkan pikiran serta emosi kita sendiri. Kebebasan ini adalah sesuatu yang kita ciptakan, bukan sesuatu yang diberikan. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar Anda. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah hasil dari apa yang terjadi, melainkan cara kita memandang dan menilainya. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran pikiran negatif atau emosi yang tak terkendali, tetapi kunci untuk keluar dari lingkaran itu selalu ada di dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwa kita dapat memilih bagaimana merespons segala sesuatu, hidup kita berubah. Pilihan kita mencerminkan tingkat pengendalian diri yang kita miliki, dan pengendalian diri ini adalah esensi kebebasan sejati. Menguasai pikiran bukan berarti menghindari emosi atau menyangkalnya, melainkan belajar untuk memimpin mereka, bukan sebaliknya. 2. Kita mampu mengelola pikiran dengan kebijaksanaan. Pikiran adalah alat yang sangat kuat, tetapi jika tidak dikelola, ia dapat menjadi musuh terbesar kita. Dalam stoicisme, salah satu praktik penting adalah memisahkan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus mengajarkan, ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita, dan ada hal-hal yang tidak. Kebahagiaan kita tergantung pada kemampuan kita untuk fokus pada yang pertama dan melepaskan yang kedua. Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan modern. Kita hidup di dunia di mana opini orang lain, kondisi ekonomi, atau bahkan berita harian sering kali memengaruhi suasana hati kita. Namun, melalui refleksi yang mendalam dan kesadaran akan batas kendali kita, kita dapat memilih untuk tidak terpengaruh oleh faktor eksternal ini. 3. Mempraktikkan NLP untuk membebaskan pikiran. NLP, Neuro Linguistic Programming, menawarkan teknik-teknik praktis untuk menguasai pikiran dan membentuk pola pikir yang memberdayakan. Salah satu teknik paling sederhana tetapi sangat efektif adalah reframing, mengubah cara kita melihat sebuah situasi untuk menciptakan makna yang lebih positif. Misalnya, daripada melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kita bisa memandangnya sebagai pelajaran berharga yang memberi kita peluang untuk berkembang. Ketika kita menggunakan reframing secara konsisten, kita mulai melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk melatih kekuatan batin kita. Teknik lain yang sangat kuat dalam NLP adalah anchoring, di mana kita menciptakan asosiasi emosional yang positif dengan isyarat tertentu. Dengan melatih diri untuk memicu keadaan pikiran yang tenang atau percaya diri melalui sebuah tindakan sederhana, seperti menyentuh pergelangan tangan atau mengucapkan kata tertentu, kita dapat mengelola respons emosional kita di saat-saat yang sulit. 4.
Cara melampaui belenggu emosi. Emosi, jika tidak dikelola, dapat menjadi penghalang terbesar bagi kebebasan batin. Kita sering terjebak dalam kemarahan, ketakutan, atau kesedihan yang tak terkendali. Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk menerima bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi tidak membiarkannya mendikte tindakan kita. Seneca menulis, "Kemarahan adalah singa liar, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menjinakkannya." Dalam hal ini, NLP menawarkan pendekatan praktis melalui visualisasi dan latihan pernapasan. Ketika emosi mulai memuncak, kita dapat menggunakan pernapasan dalam yang teratur untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran kita. Visualisasi juga dapat membantu kita membayangkan hasil positif dan mengarahkan energi kita ke tujuan yang lebih produktif. Kelima, kebebasan sebagai seni kehidupan. Kebebasan bukanlah tujuan akhir. Kebebasan adalah proses yang harus dilatih setiap hari. Ini adalah seni yang melibatkan pengendalian diri, refleksi, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Dengan memadukan kebijaksanaan stoik dan alat praktis dari NLP, kita dapat menciptakan kehidupan yang tidak hanya bebas dari belenggu pikiran negatif, tetapi juga dipenuhi dengan makna dan tujuan. Nah, sekarang coba. Bayangkan jika setiap hari dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Dengan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi, kita tidak hanya membebaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi yang luar biasa. 6. Hidup adalah pilihan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Kita tidak dapat mengubah semua hal yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Pilihan ini adalah inti dari kebebasan sejati. Ketika kita memilih untuk melihat tantangan sebagai peluang, mengelola emosi dengan bijak, dan menggunakan pikiran kita sebagai alat untuk kebaikan, kita menciptakan kehidupan yang tidak hanya layak dijalani, tetapi juga menginspirasi orang lain. Karena kebebasan sejati bukanlah tentang melarikan diri dari realitas, melainkan menghadapi realitas dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang terhadap diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan pilihan untuk hidup seperti itu selalu ada di tangan kita. Gunakanlah kebijaksanaan ini. Gabungkan dengan kekuatan teknik NLP. Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk membebaskan diri Anda dari belenggu pikiran, dan mulailah hidup dengan kebebasan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada siapapun agar manfaatnya terus mengalir selamanya.